I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that damn. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mengenali sampah. Pengertian sampah. Sampah dapat didefinisikan sebagai bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang. Biasanya sampah bersumber dari lingkungan kita sendiri. Nah, adapun diantaranya adalah dari rumah tangga, pemasaran, perindustrian, dan dari alam. Nah, sampah di sekitar kita itu sering kita hiraukan. Tanpa kita sadari, hal itu dapat mencemari lingkungan. Nah, adapun efek dari banyaknya sampah yang berserakan salah satunya adalah aroma tidak sedap, banjir, mengurangi kesuburan tanah, dan sarang nyamuk. Nah, hal itu juga dapat dilihat dari seberapa pentingnya kita memperhatikan lingkungan serta membuang sampah pada tempatnya. Adapun jenis-jenis sampah. Jenis-jenis sampah dibedakan menjadi 2 jenis berdasarkan sifatnya. Nah, berdasarkan sifatnya itu ada sampah organik dan sampah anorganik. Nah, yang pertama, sampah organik merupakan sampah yang mudah membusuk dan diurai oleh bakteri, jamur, kuman, dan cacing di tanah. Sampah organik biasanya berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Nah, itu bisa berupa kotoran, ranting, daun, buah-buahan, sayur-sayuran, daging, dan tulang belulang. Selain itu juga, sampah organik itu bisa digunakan menjadi pupuk kompos, yang mana pupuk tersebut bisa membantu pertumbuhan pada tanaman. Selanjutnya, sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak dapat diurai atau tidak dapat membusuk dan akan terus ada di tanah walaupun telah tertimbun tanah selama bertahun-tahun. Biasanya berupa botol, kresek, kaleng, pecahan beling, terus ada juga ban, karet, pasta gigi, dan sebagainya. Sampah anorganik dapat kita daur ulang menjadi kerajinan berupa tas, vas bunga, kerajinan, celengan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk di berdasarkan wujud sampah. Berdasarkan wujudnya ada sampah padat, sampah cair, dan sampah gas. Yang pertama sampah padat, contoh sampah padat seperti plastik, kertas, karet, dan lain-lain. Ya, yang kedua sampah cair. Contoh sampah cair antara lain air sabun, air bekas cucian, limbah air dari pabrik, dan limbah toilet. Yang ketiga sampah gas dapat dikatakan sebagai emisi dan biasanya dikaitkan dengan polusi udara. Nah, yang selanjutnya di sini adalah berdasarkan asal sampah. Berdasarkan asalnya, sampah dapat berasal dari tumbuhan, kotoran manusia, gas, nuklir, dan lain sebagainya. Selain itu juga ada sampah alam. Sampah alam adalah sampah yang berasal dari alam atau terbentuk secara alami. Contohnya adalah dedaunan kering, ranting, kulit kayu, dan buah-buahan yang membusuk. Umumnya sampah alam tidak menimbulkan masalah karena mudah diuraikan secara alami. Yang selanjutnya adalah sampah manusia. Sampah manusia adalah sampah yang dihasilkan oleh manusia. Sampah ini merupakan sisa dari proses metabolisme yang terjadi dalam tubuh manusia. Contohnya adalah urin dan feses atau tinja. Sampah manusia dapat berbahaya bagi kesehatan jika tidak ditangani dengan baik. Hal ini karena sampah manusia dapat menjadi pembawa bibit penyakit yang disebabkan virus dan bakteri. Selanjutnya, di sini ada sampah konsumsi. Sampah konsumsi adalah sampah yang dihasilkan oleh manusia karena mengkonsumsi atau menggunakan. Secara umum, sampah konsumsi dapat dikatakan sebagai sampah-sampah yang dibuang ke tempat sampah. Dan
Yang selanjutnya masih berdasarkan asalnya. Ada sampah nuklir. Sampah nuklir adalah sampah yang dihasilkan dari reaksi fusi dan fisi nuklir. Reaksi tersebut menghasilkan uranium dan thorium yang merupakan bahan berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Sampah nuklir dapat menimbulkan radiasi dan mencemari lingkungan. Oleh karena itu, jenis sampah ini harus ditangani secara khusus. Dan yang selanjutnya itu ada sampah industri. Adalah sampah yang dihasilkan oleh kegiatan industri. Contoh sampah ini beragam tergantung pada jenis industri yang menghasilkan. Hampir semua produk industri akan menjadi sampah pada satu waktu ketika sudah tidak digunakan lagi. Dan setelah itu ada sampah pertambangan. Sampah pertambangan adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan. Namun maupun sisa-sisanya. Selanjutnya di sini secara umum sampah dibagi menjadi 3 jenis. Ada organik, anorganik, dan B3. Mari kita simak satu persatu. B3. Bahan berbahaya dan beracun. Adapun contoh-contoh dari jenis sampah B3. Ini dapat kita lihat dan perhatikan ya yang untuk B3. Ini contoh-contohnya. Yang mana tadi untuk bagian organik dan anorganik sudah dibaca. Adapun di sini biasanya untuk jenis B3 itu terdiri dari zat-zat kimia yang bisa berbahaya untuk kesehatan manusia. Nah, mari kita perhatikan dan simak. Selalu ingat dan tanamkan, buanglah sampah pada tempatnya dan pisahkan sesuai jenisnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.